Pemirsa Intens Investigasi, sejalan dengan kalimat bijak yang mengatakan, siapapun orangnya pasti ingin bahagia. Mungkin kalimat itulah yang agaknya pas untuk menggambarkan situasi yang terjadi pada selebriti dan juga YouTuber papan atas tanah air, Ria Ricis, yang kian hari makin bahagia dengan hadirnya seseorang pria yang kini menemaninya. Siapa lagi kalau bukan musisi yang kini sedang hangat diisukan dekat dengannya, yaitu Evan DC. Lantas seperti apa momen bahagianya Ricis saat ditemani Evan saat hendak berangkat ke Maldives untuk liburan kemarin? Seperti apa pula Ricis bercerita soal liburannya yang kabarnya merupakan salah satu citanya yang akhirnya terwujud? Berapa lama dan destinasi wisata apa saja yang akan dikunjungi Ricis di Maldives? Dan lalu benarkah pula ada beberapa kalimat dari Evan yang seolah benar adanya hubungan spesial di antara mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, atau kembali membahas kabar kedekatan Ria Ricis dengan Evan DC, yang masih menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, meski masih belum mau benar terbuka soal status hubungan mereka. Namun, di tengah sikap tertutup Ricis, sebuah momen langka terekam belum lama ini, di mana Ricis dan Evan akhirnya kembali terlihat bersama. Terutama saat Evan tertangkap kamera awak media tengah menemani Ricis di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum membahas soal Evan, Ricis dalam keterangannya menyebut kalau perjalanan kali ini adalah bagian dari mimpi lamanya yang akhirnya baru kesampaian di tahun ini. Dan sebagai pecinta laut sejati, Ricis pun sangat antusias dengan pemandangan laut dan bawah laut di negara yang terkenal indah dengan keindahan alamnya itu. Menurut Ricis, pengalaman itu tentu juga akan jadi momen yang paling memuaskan baginya dan juga sang buah hati Moana. Makanya, ia tidak ingin kelewatan momen ini, meski harus menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya di tanah air. Dan Ricis pun mengaku tidak sabar dan bercerita sudah menyiapkan mental dari jauh-jauh hari untuk mengarungi keindahan laut di sana. Kita mau trip ke Maldives. Aku juga belum pernah sih sebenarnya. Jadi ini kita FOMO ya. Jadi aku karena belum pernah, ini sebenarnya juga mimpi aku dari beberapa tahun yang lalu, pengen merayakan ulang tahun di sana. Akhirnya baru kesampaian tahun ini. Jadi setelah setelah di cancel, akhirnya kita terbang tahun ini. Mohon doanya ya. Nanti aku kasih oleh-oleh foto ikan paus ya. Aku kasih oleh-oleh baby shark ya, fotonya aja. Salah satunya karena aku suka banget sama laut, apalagi under the sea, apalagi bawah laut. Terus aku memang anaknya tuh suka berenang banget, suka nyelam banget. Apalagi kemarin baru baby shark di Gorontalo sama Shirley. Terus jadi besok sama sharknya langsung. Dan kalau kata orang-orang yang udah pernah sih katanya akan puas banget ya. Jadi mohon doanya aja karena memang itu udah dream aku dari dulu bang. Rencananya kurang lebih nggak lama-lama, cuma 4 hari doang karena di Jakarta masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Terus mental, tentunya latihan dulu udah kemarin. Untuk latihannya kita latihannya di Gorontalo langsung di laut karena aku tahu laut Indonesia sama laut di luar pasti beda. Ditambah jenis ikannya juga pasti beda. Jadi ya kita kumpul-kumpul mental dari kemarin-kemarin lah. Kalau dari jenis arus aku juga nggak tahu ya karena belum pernah juga sama sekali. Makanya ini baru pertama kali, jadi lagi norak-noraknya. Kita lihat aja ntar di sana. Kembali soal liburan Ricis ke Maldives yang sudah akhirnya terjadi saat ini, liburan ini memang tak sekadar liburan biasa. Pasalnya diceritakan Ricis juga menjadi kado spesial untuk merayakan ulang tahun ke-30. Lucunya, Ricis juga bercerita kalau setiap liburan selalu banyak barang yang dibawa olehnya. Sementara soal makna di usianya, Ricis tampak jauh lebih kalem dan bersyukur. Ia bilang, kini dirinya tidak banyak berharap, hanya ingin menjalani hidup dengan ikhlas dan pasrah atas semua yang telah diberikan. Pengennya sih kita merayakan ulang tahun ya.
merayakan ulang tahun yang ke-30 karena nanti acaranya akan ada tanggal 27 karena digabung juga sama acaranya Moana. Moana kan aslinya tanggal 26, aku tanggal 1, jadi digabung yaitu 27, kita bikin acara besar-besarnya di Jakarta. Cuma kalau untuk acara-acara intimate-nya ya sendiri-sendiri aja di Maldives aja begitu. Yang berangkat aku, suster, asisten aku 2 sama kameramen aku 1. Kita emang benar-benar tim keluarga banget, intimate banget karena emang nggak pengen rame-rame juga, pengen benar-benar acara keluarga aja. Pengen, dia juga suka banget pantai kan, karena Mona suka banget pantai, jadi aku pengen bawa dia main ke pantai. Terkait wujud tadi banyak. Iya, kopernya banyak banget memang, karena kalau berenang itu nggak cukup 1 koper ya, karena aku setiap liburan itu selalu 3 itu minimal, karena 1 koper itu untuk ada yang mahina ekor mermaidnya, ada yang kain mermaidnya, ada yang long finnya, ada yang besinya, banyak. Jadi 2 lagi tuh untuk baju ganti, ada baju endorsan, ada pekerjaan dan lain-lain, ada produk dan lain-lain. Jadi memang kalau pergi liburan tuh nggak semata-mata keluar duit masuk juga. Ada makna tersendiri di umur kamu yang tahun 30? Umur ke-30 apa ya, ngalir aja sih, karena aku juga nggak terlalu banyak berharap. Aku udah lebih ke pasrah aja sama apa yang dikasih sama Allah. Sekarang ya dikasih anak 1 alhamdulillah, dikasih pekerjaan yang stabil alhamdulillah, dikasih keluarga yang sehat alhamdulillah. Jadi nggak banyak-banyak berharap, nggak banyak-banyak minta juga, disyukuri aja. Sementara itu, soal hadirnya Evan dalam momen keberangkatannya kemarin, hal ini memang terkesan tak direncanakan. Pasalnya, saat Ricis baru saja membagikan kisahnya kepada awak media, Evan tiba hadir. Dan tampak santai dengan kaos hitam dan masker putih yang menutupi sebagian wajahnya. Tanpa banyak gaya, Evan berjalan berdampingan bersama Ricis menuju area keberangkatan. Namun ketika dicegat awak media, Evan buru menjelaskan bahwa dirinya tidak ikut terbang ke Maldives, melainkan hanya mengantar ibu 1 orang anak itu dan buah hatinya yang akan liburan ke sana. Mengenai kedekatan, ia menyebut masih dalam tahap penjajakan dengan Ria Ricis. Namun yang lantas menjadi sebuah pertanyaan dari kalimat dari Evan adalah, ia jika KUA atau kantor urusan agama masih penuh menurutnya. Pernyataan itu pun seolah benar menandakan jika ada hubungan yang serius yang tengah dijalani mereka, tetapi masih menunggu hal-hal lainnya. Kok bisa sih? Ini bareng nih. Berarti Pulang dia, pulang Kang Awi, pulang. Awas kaca-kaca. anak aku gimana Evan? Mas Evan, ini emang Akan menemani ulang tahun? Enggak, nganter doang. nganter dong atau ikut merayakan atau kado khusus? Enggak, beda flight ini, aku ke Solo habis ini. Oh, ke Solo. Tapi udah nyiapin kado belum nih Mas? Mas udah nyiapin. Makasih ya Kak. Hati-hati ya. Dadah. Hati-hati Mas. Makasih ya. Mas, dari Diantar ya. Berhubungan Apa? spesial Mas dengan Ricis. resminya kapan sih Mas? Enggak, ini baru penjajakan. Oh, baru penjajakan. Temenan dulu. Sejauh mana Pak? Sejauh mana nih? Saling kenal dengan keluarga masing-masing. Udah, doain aja Oh, udah pokoknya. kenal. Oh, udah. Ya. Tahun Ya, ini duluan ya. kira-kira ada target? siapa? Udah nyiapin kado belum Mas? Enggak, santai dulu. KUA masih penuh. Oh, tapi akan nyusul ke sana? Enggak. Apa? Nyusul ke sana enggak? Kan ada jadwal juga. Oh, gitu. Siapin surprise, Kak. Duluan ya. Makasih ya Mas, hati-hati Mas. Di sisi lain, sebelumnya atau beberapa waktu lalu sebelum keberangkatan Ricis, sempat juga terlihat momen Icis, sapaan akrabnya, menemani Evan manggung. Usai tampil, Evan membenarkan kebersamaan yang ia rangkai bersama Ria Ricis. Evan menyebut bahwa dirinya merasa happy ketika ditemani Ria Ricis saat konser, apalagi ia bertambah gembira lagi ketika Ria Ricis membawakannya bekal makanan kesukaannya. Evan bahkan juga mengakui bahwa ia sudah pernah bermain dengan Moana, putri Ria Ricis. Terkait kedekatan keduanya, Evan mengaku mendapat dukungan kuat baik dari para sahabat maupun dari lingkungan keluarga. Seperti inilah ungkapan manis Evan usai manggung kemarin. Evan mungkin seperti apa hari ini ditemenin Kak Ricis? Happy udah ya. Udah, ntar. Emang udah dekat apa sih Kak? Udah aman. Udah pernah main sama kamu Ana juga? Udah. Mungkin Kak Ricis sendiri di mata Kak Evan itu seperti apa sih Kak Evan? Aman, udah. Tadi bawain apa Kak? Tadi sempat dibawain bekal atau apa sih? Seperti apa? Happy lah ini. Tapi untuk support dari lingkungan sendiri dan teman-teman dari keluarga mungkin seperti apa Kak Evan? Positif semuanya. Kak Ricis gimana Kak Evan orangnya seperti apa sih? Baik.
lain. Mona juga suka main sama yang bersangkutan gitu sih, orangnya baik sih. Heboh Evan temani Ricis di bandara. Sebelumnya Ricis juga sempat mengakui tengah dekat dengan pemain band penyanyi Denny Caknan itu. Benarkah yang dimaksud Ricis adalah Evan? Teruntuk subscriber Intens Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya memang, jika dilihat dari kabar kedekatan mereka yang sudah cukup ramai mewarnai jagat hiburan tanah air akhir-akhir ini, bukan kali ini saja Ricis menghabiskan waktunya dengan pria yang juga merupakan personel band Denny Caknan itu. Keduanya telah ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen di sosial media. Menanggapi kabar tersebut, Ria Ricis pun membenarkan. Namun, saat ditanya lebih jauh, Ria Ricis menyebut dirinya tak mau berandai-andai. Ia dekat dengan sang musisi menurutnya karena Evan adalah orang yang seru dan baik menurutnya. Lucu banget langsung panas langsung gerak seru-seruannya kemarin. Seru gitu Boyces kayaknya tuh. Jadi kemarin menghabiskan waktu bersama-sama untuk melakukan olahraga alam, yaitu kemarin rafting bersama teman-teman. Gitu. Galak karena emang dari dulu emang suka kan, dari dulu juga pernah cover-cover. Terus karena akhir-akhir ini lagi dapat waktu luang, terus kata manajer aku, kata Mbak Iva, mau gak nonton konser? Enggak kan kalau Mas Evan kan dia memang gestarnya kan, dia bintangnya, jadi aku yang nonton aja. Panas ya. Ya penjajakan aja, perkenalan, ya orangnya seru, orangnya baik. Jadi biarin aja Kawa ngurus pernikahan yang lain, saya emang nggak usah dulu, saya nanti dulu. Saya penjajakan dulu, perkenalan dulu, orangnya baik, orangnya humble sama tim juga udah baik. Ya, Ricis dari kegagalan sebelumnya sepertinya tak mau terlalu banyak berharap. Ricis juga seolah tak mau terburu-buru. Sementara itu, lain halnya dengan Ricis. Oki Setiana Dewi, kakak Ricis mengaku tak tahu mengenai pria yang dikabarkan tengah dekat dengan sang adik. Sebagai adik, menurutnya, Ricis jarang bercerita. Hanya obrolan sehari-hari yang dibahas di grup keluarganya, bukan urusan asmara. Jadi kalau misalnya dari lingkungan sekitar tuh ngajak nikah, nanti dulu ya. Penjajakan dulu aja, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi penjajakan dulu aja, perkenalan dulu aja. Tapi so far so good ya Bu Icis ya? Nggak terlalu jauh itu ya, jadi kita penjajakan dulu, perkenalan dulu, kita lihat dulu ke depannya seperti apa. Orangnya baik kok, orangnya sopan, bahasa cintanya terkumpul semua ya. Dia kemarin juga banyak kasih kado, nggak, belum memikirkan sejauh itu. Cuma perkenalan aja, kenal-kenal, berteman baik. Hati-hati kayak gitu. Kenapa Ma? Hati-hati atau gimana? Apanya berarti? Lebih hati-hati berarti ya sekarang? Iya lebih hati-hati. Jadi sama Mas Eva itu emang udah kenal lama banget ya, udah dari setahun lalu kalau nggak salah. Terus baru mulai komunikasinya akhir-akhir ini. Dikenalin sih? Enggak. Ambil banget. Kenapa? Awal pertama kenalnya gimana? Awal pertama. Dikenalin ya, coba kita doain ya guys. Iya. Benar. Baru kenal-kenalan aja, penjajakan aja. Kenapa? Sapi yuk. Kenalnya di lokasi konser kalau nggak salah tahun lalu itu di daerah mana ya? Aku lupa. Di Jakarta kok, masih di Jakarta. Pertama-tama saya nggak terlalu mengikuti perkembangan atau pemberitaan apapun di sosial media karena di Mesir sendiri udah terlalu sibuk ya dengan berbagai macam pembelajaran. Jadi saya nggak dengar apa-apa sebenarnya. Jadi saya tahu apapun tuh sebenarnya dari teman-teman semua. Teman-teman lebih tahu dibanding dengan saya. Ricis nggak ada cerita apa-apa, jadi kita nggak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Kami bicara sehari-hari, ada grup family, kita bicara sehari-hari, perkara sehari-hari. Sementara itu mengejutkan pengakuan Ria Ricis tengah dekat dengan salah satu pemain band Denny Caknan. Lantas, seperti apa keinginan Ria Ricis yang inginkan anaknya sekolah di luar negeri mengikuti jejak kakaknya?
teruntuk subscriber Intens Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mengutip sebuah ungkapan, gagal jadi istri, tak lantas harus gagal jadi ibu. Sepertinya itu yang dipegang teguh oleh Ria Ricis. Terutama untuk tumbuh kembang buah hatinya, Moana, Ricis berkomitmen memberikan yang terbaik kepada putrinya. Lebih dari itu, Ricis pun kini merasa bergembira karena keterlambatan Moana dalam hal bicara sudah mulai membaik. Sekarang ia sudah bisa bicara 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ricis bahkan berencana jika Moana sudah duduk di sekolah dasar nanti, ia akan menyekolahkannya di luar negeri. Seperti yang juga dilakukan sang kakak, Oki Setiana Dewi, atau akrab disapa Ustazah Oki. Berharapnya pengen menjadi ibu yang baik dan ibu yang ada untuk anakku terus. Aku sih pengennya gitu, karena kan madrasah pertama anak ibunya ya, dan aku pengennya bangun tidur yang dilihat pertama adalah ibunya. Dan dia sekarang udah sering ngomong, ibu I love you, gitu-gitu. Alhamdulillah. Moana alhamdulillah speech delay-nya sedikit demi sedikit sudah berangsur membaik. Alhamdulillah dia sekarang juga udah 2 bahasa ya, speak English sama Indonesia juga. Dan memang aku punya niatan nanti kalau dia SD mungkin pengen nyekolahin dia di luar negeri, tapi itu masih pemikiran jauh ya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Cuma minta doanya semoga dimudahkan untuk jenjang berikutnya kepada dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.